Belakangan ini pusat perbelanjaan banyak diserbu Rojali dan Rohana yang merupakan akronim rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya. Kedua istilah ini digunakan untuk mereka yang mengunjungi pusat perbelanjaan secara beramai-ramai, tapi tidak melakukan transaksi pembelian atau berbelanja. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, fenomena ini dirasa kian masif. Maraknya pengunjung pusat perbelanjaan dan mal yang sekadar bertanya dan tidak membeli dianggap mencerminkan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto, menilai fenomena Rojali dan Rohana merupakan sinyal serius dari tekanan ekonomi yang dialami masyarakat kelas menengah. Ia memandang penurunan pendapatan menyebabkan banyak orang datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk sekadar berjalan-jalan tanpa bertransaksi. Menurut Eko, gejala serupa juga merambah ke platform belanja daring. Banyak calon konsumen aktif melihat-lihat produk di e-commerce, tetapi tidak langsung menyelesaikan transaksi karena berbagai pertimbangan ekonomi. Kondisi tersebut salah satunya ditunjukkan dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, laju konsumsi pada 3 bulan pertama tahun ini hanya 4,87% atau di bawah periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4,91%. Padahal, sebelum pandemi COVID-19, laju konsumsi bisa mencapai 5,4%. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar produk domestik bruto, PDB, nasional, yakni lebih dari 52%, sehingga penurunan ini berdampak langsung terhadap ekonomi nasional. Sementara kelompok kelas menengah atas masih menahan konsumsi. Padahal, mereka menopang sekitar 70% konsumsi rumah tangga di Indonesia. Alih-alih menghabiskan untuk berbelanja, kelompok menengah dan menengah atas justru menyimpan uang mereka di berbagai instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi. Pelambatan konsumsi juga tercermin dari penjualan eceran yang lajunya tak sampai 5% secara tahunan. Mengacu data Bank Indonesia, indeks penjualan real, IPR, pada Januari 2025 hanya tumbuh 0,5% year-on-year, Februari 2%, Maret 0,5%, April 0,3%, Mei 2,6%, dan Juni 2,0%. Melihat tren tersebut, Eko mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret mengatasi persoalan ini. Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi yang ditujukan khusus untuk kelompok kelas menengah agar daya beli bisa kembali tumbuh. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.